Jumat Masjid Fisabilillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita diperankan oleh Allah SWT untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Jumat yang kami hormati, izinkanlah kami dari DKM Fisabilillah akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon kepada jamaah yang membawa HP atau alat elektronik agar dapat di-silent atau dinonaktifkan, agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan kami juga menghimbau agar tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Selanjutnya, petugas Jumat pada hari ini, Jumat 15 September 2023, Imam Khatib Ustadz Muhendri Mukhtar, Muazin Saudara Alimuddin, waktu Jumat pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada khatib, dipersilakan naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala jalla sya'nuhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala man 'amila salihan falinafsihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral mu'minin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah, dan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah tetapkan kita min ibadihi syakirin, termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut.
Salawat beriring salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, dan kepada kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak insyaallah. Amin ya mujibas sa'ilin. Masyarul mu'minin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan kita sebagai seorang mukmin adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan informasi yang selalu membahagiakan kita, baik selaku hambanya manusia, apalagi sebagai hambanya yang beriman kepada Allah. Dan sebagai seorang mukmin kita terus berusaha untuk memotivasi diri kita di dalam menjalankan tugas kewajiban hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, Allahu tabaraka wa ta'ala, yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, ya, kita semua selalu berupaya untuk maksimal di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meskipun masih saja banyak taksir, banyak diskon dan korting dari kita terhadap kewajiban beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kealpaan kita, kelalaian kita untuk maksimal beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak motivasi yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya yang beriman adalah apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, maka itu juga yang akan Allah beri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra surat nomor 17, atau orang menyebut Bani Israel, ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik, maka yang akan mendapatkan akibat dari perbuatan baik kalian itu adalah diri kalian sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sebaliknya wa in asa'tum falaha. Ketika kalian berbuat isaah, berbuat berbuat keburukan, berbuat kelalaian, kejahatan, dosa waliyadzubillah, falaha, akan kembali akibatnya kepada kalian juga. Dan memang ini sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Yang tidak adil adalah orang berbuat baik dapat ganjaran keburukan. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Begitu juga orang yang berbuat isaah, berbuat buruk, berbuat dosa, tidak mungkin orang lain yang ditimpakan akibat dosanya. Dia sendiri yang akan mendapatkan akibatnya. Ini adalah kaidah umum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tersebut. Oleh karena itu tentunya kita tidak ingin mendapatkan akibat buruk. Akibatus su, akibat dosa. Oleh karena itu berperilakulah sebagaimana yang kita harapkan. Kita tidak ingin mendapatkan keburukan, maka lakukanlah sebaliknya, memperbanyak ihsan, memperbanyak berbuat ihsan, berbuat baik, karena akibatnya adalah ahsantum li anfusikum, ahsanna li anfusina, kita akan mendapatkan ganjaran kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik,
maka berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka itu akan kembali kepada kita. Ayatnya tidak mengatakan wa ahsin ilallah kama ahsanallahu ilaik. Allah mengatakan ahsanallahu ilaik. Allah berbuat ihsan kepada kita, berbuat baik kepada kita, tetapi Allah tidak perintahkan berbuat baiklah kepada Allah seolah-olah kita membalas kebaikan Allah lah. Sama sekali Allah tidak perlu balasan ihsan kita. Makanya ayatnya mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah berbuat baik kepada kita, tapi ketika kita berbuat baik itu bukan berarti kita membalas. Allah tidak butuh balasan kita. Makanya ahsin kama, kebaikan itu akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah, bukan Allah maruk diibadahi, tidak. Allah tidak butuh hambanya mau beribadah, tidak beribadah, tidak butuh. Justru kita yang membutuhkan ibadah tersebut. Ketika kita meninggalkan ibadah, lalai ibadah kepada Allah, kita akan mendapatkan kerugian. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tetap maha mulia, maha tinggi, maha suci, tidak berkurang sedikit pun tidak berkurang. Begitu juga ketika hambanya beribadah, meningkatkan ibadahnya, lalu Allah semakin mulia, lah, sama sekali tidak. Akan kembali kebaikan itu kepada hambanya, atau keburukan itu akan kembali juga kepada dia. Di dalam ayat Al-Quranul Karim, ma'asyiral mu'minin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ada beberapa ayat yang ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang prinsip ini. Siapa yang berbuat baik, dia akan dapat akibatnya. Siapa yang berbuat buruk, dia akan dapat akibatnya. Tidak di dunia, di akhirat. Itu pasti. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila shalihan falinafsih. Siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu kebaikannya, akibatnya falinafsih, akan kembali kepada dirinya. Sehingga kita dimotivasi untuk terus komitmen dan konsisten di dalam beramal soleh. Karena sekali lagi akibat amal soleh itu nggak kembali kepada orang, apalagi kembali kepada Allah, tapi kembali kepada si pelaku amal soleh tersebut. Karena dia butuh amal soleh, butuh kebaikan, makanya dia berbuat baik, perbanyak itu. Man amila solihan falinafsi. Dia beramal soleh, dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Semakin banyak amal soleh yang dikerjakan, semakin banyak akibat kebaikan yang akan diperolehnya. Sehingga tidak perlulah bagi seorang hamba yang beriman berhitung-hitung di dalam beramal soleh. Masa saya melulu sih? Kan saya udah pengurus masjid, kan saya udah DKM, kan saya sudah ini. Bagi-bagilah kerjaan. Di satu sisi mungkin benar juga, supaya kebaikan itu tersebar. Tetapi di sisi yang lain, sebagai tanggung jawab seorang mukmin, pantas kalau dia tidak kasih kesempatan. Kenapa? Kesempatan baik itu mungkin hanya satu kali. Besok sudah lain lagi. Hari Jumat ini kita mendapatkan kebaikan, bersyukur kepada Allah. Karena hari Jumat ini berbeda dengan hari Jumat yang lalu. Sama-sama Jumat, tapi nilai kebaikannya berbeda. Oleh karena itu ketika orang melalaikan, mengabaikan kebaikan yang Allah berikan kesempatan, sudah lewat dia. Mama dofatnya udah lewat, gak bisa diulang lagi. Tidak bisa ada rewind, tidak bisa. Sudah lewat. Oleh karena itu, man amila sholihan falinafsi. Ada kesempatan beramal soleh, kejar itu, lakukan. Jangan ditunda-tunda, apalagi dilihat siapa dulu yang bisa melaksanakan baru saya ikut. Tidak perlu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat khair. Kenapa? Terlewat dia, gak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Kalau ada kesempatan lagi, alhamdulillah bagus. Tapi rata-rata tidak ada kesempatan kedua. Jadi begitu kita dapat kesempatan itu, ambil dia dengan segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Bersegera, sari'u, cepat-cepat, berlomba. Jangan lambat-lambat. Ke arah mana kita harus cepat-cepat? Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Mumpung masih muda lah. Kan ada pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda, yuk kita puas-puasin. Karena kalau udah tua, tinggal bongkoknya. Itu zaman dulu. Masa muda puas-puasin beribadah kepada Allah, top. Tapi kalau puas-puasin dalam hal yang negatif, lah. Wasari, cepat. Gak ada yang tahu malaikat maut udah di mana. Kemarin dia datang ke tetangga kita. Sepekan yang lalu datang ke sebahagian keluarga kita. Hari ini kita tidak tahu di mana dia, malaikat maut. Malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengambil kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sehari, cepat. Man amila sholihan fali nafsi. Untuk diri dia kok. Istilah orang Jakarta, jangan takut pahala ketuker. Gak bakalan ketuker. Siapa yang berbuat, dia akan mendapat ganjaran kebaikannya. Yang kedua, ma'asyiral mukminin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Siapa saja yang berusaha mendapatkan petunjuk hidayah, ihtada, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita baca setiap hari minimal. Man ihtada, siapa yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk itu? Yang kita minta 17 kali minimal itu, ihdinas siratal mustaqim, fa innama yahtadi li nafsihi. Maka sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, dia akan mendapatkan petunjuk itu untuk dirinya. Dia akan memperoleh kemudahan mendapatkan petunjuk tersebut untuk dirinya. Dia akan mendapatkan arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk hidayah tersebut untuk dirinya. Tapi kalau dia tidak berusaha mendapatkan petunjuk, ya tidak akan dapat. Saya mau sukses, tapi malas, ya nggak bakalan. Tapi itu pemalas sukses, itu pengecualian dan nggak ada menjadi hukum umum, tidak ada. Pengecualian mungkin, pengecualian. Jangan dijadikan hukum pengecualian itu jadikan hukum umum, jangan. Hukum umumnya adalah man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Yang berusaha sukses, dia yang sukses. Wah, itu sudah habis-habisan belum sukses juga, ya memang belum ditentukan oleh Allah, tapi calon sukses. Karena rumusnya man ihtada, yang berusaha mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebaikan, fa innama yahtadi li nafsi, enggak akan bergeser. Itu rumusnya seperti itu. Sehingga masing-masing kita berupaya untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia tidak mendapatkan petunjuk Allah, rata-rata sesat. Hanya petunjuk Allah yang bisa menyadarkan dia kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Kalau tidak, hawa nafsunya saja yang akan diikuti. Innan nafsa la ammaratum bisu. Karena hawa nafsu manusia yang Allah beri dalam dirinya ini, hanya akan memerintahkan manusia, mengajak manusia, merayu manusia, menggeret-geret manusia bisu untuk berbuat buruk. Disinilah pentingnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjukmu, ihdina, hidayahmu, petunjukmu, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikhawatirkan. Yang ketiga, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Maka siapa saja yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati, dengki, iri, hasad, sombong, dan seterusnya, fa innama yatazakka li nafsi, sungguh dia akan memperoleh hasil upayanya mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya tersebut untuk dirinya sendiri. Setiap manusia pasti senang sukses, pasti senang. Harusnya ketika ada orang lain sukses, dia juga senang. Karena dia pun senang kalau suksesan itu diberikan Allah. Tapi kadang-kadang, ini dia. Penyakit hati,
kotoran hati. Kalau kesuksesan itu mampir kepada kita, senang kita. Tapi begitu sekali kesuksesan itu mampir kepada kawan kita, kepada rekan kita, fa innama yatazakka li nafsi. Ujian. Apakah kita bisa menjaga kesucian hati kita atau ternyata kita tergoda? Kawan kita dapat jabatan baru, komentarnya, paling nyogok itu. Tahu dari mana? Kalaupun benar bukan urusan kita untuk menuduh seperti itu. Maka bagaimana kita berusaha untuk mengontrol hati kita? Dengan cara apa? Tazkiyatun nafs. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang berusaha untuk mengontrol irinya, dengkinya kepada saudaranya. Saudaranya mendapatkan kebaikan, dia iri. Saudaranya mendapatkan keberuntungan, dia dengki. Kalau iri walaupun salah dan berdosa masih lebih bagus daripada dengki. Iri salah, berdosa, tapi masih lebih mending daripada dengki. Karena dengki itu jauh lebih dahsyat, lebih buruk daripada iri. Kalau iri sekedar tidak senang orang mendapatkan kebaikan, stop sudah. Dan itu tidak baik. Itu dosa. Kalau dengki, sudahlah tidak senang orang mendapatkan kebaikan. Dia berusaha agar kebaikan yang diperoleh orang tersebut hilang, pergi, habis, dan kembali kepada dia. Oleh karena itu kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Hendaklah kalian menjauhi diri kalian dari dengki ini, dari hasad ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena dengki ini akan memakan kebaikan-kebaikan dia sebagaimana api memakan kayu bakar. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin ini, rajin itu. Tapi dia dengki. Seperti tadi pengertian dengki. Tidak senang, lalu berusaha menghilangkan kebaikan orang tersebut, pindah kepada dia, maka nanti urusannya di akhirat. Kalau dia selamat, masih selamat di dunia, di akhirat dia tidak akan selamat. Karena nanti orang yang dengki itu akan minta kepada Allah keadilan. Ya Allah, jangan masukkan dia dulu ke surga ya Allah. Memang dia ahli sholat, memang dia ahli zakat, memang dia ahli puasa, tetapi dia pernah dengki sama saya ya Allah. Saya minta keadilan. Oh iya, tunggu dulu, jangan masukin surga. Kamu, ya Allah, mohon maaf karena saya. Ya bagus kalau maaf, tetapi ini urusannya sama hambaku. Bayar dulu ini dengkinya. Dengan cara apa? Kebaikan sholatnya diambil untuk yang protes tadi. Sudah selesai, masih ada yang lain. Kebaikan puasanya diambil. Sudah selesai, masih ada yang lain. Kebaikannya dipindah. Masih ada yang menuntut. Maka dosa orang tersebut dipindahkan kepada dia. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Orang ini disebut muflis, bankrupt, bangkrut. Bukan karena jabatannya dihabiskan, bukan karena hartanya bukan. Tapi kebaikan sholat, kebaikan puasa, kebaikan zakat, kebaikan sedekah, kebaikan haji, kebaikan umroh, habis dengan hasad, habis dengan dengki. Oleh karena itu, man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang berusaha untuk membersihkan jiwanya dari sikap-sikap seperti tadi, maka sungguh dia beruntung. Dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari upayanya. Memang tidak mudah, karena kebaikan itu harus diperjuangkan. Kebaikan itu tidak boleh ditunggu, harus diraih, harus dijemput, harus diperjuangkan. Harus ada pengorbanan. Jangankan untuk mendapatkan kebaikan, orang yang ingin mendapatkan keburukan pun perlu berjuang dia. Perlu berkorban dia. Mengeluarkan hartanya, mengeluarkan waktunya, mengeluarkan ilmunya. Itu untuk berbuat jahat. Apalagi ini untuk berbuat kebaikan dan mengambil nilai kebaikan. Tentu harus berjuang, harus berkorban. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat terakhir, walaupun bukan paling akhir tentunya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam segala hal, maka dia akan mendapatkan hasil dari upayanya yang sungguh-sungguh tersebut. Kita mau apa? Bersungguh-sungguhlah dalam kebaikan itu. Mau ibadah? Sungguh-sungguh. Jangan seadanya. Sholat seadanya. Udah gitu cepat-cepat. Untuk apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, sungguh-sungguh.
Orang menghadiri majelis ilmu siap catat, bukan hanya jiping istilah orang Betawi, ngaji kuping. Bagus dapat pahala, tapi sampai di situ saja. Catat. Karena kita bukan Imam Bukhari yang hafal, langsung dengar langsung hafal. Bukan. Siapa yang ingin bekerja, berjihad dalam bekerja, bersungguh-sungguh, itqan, profesional. Janjinya jam 8. Pulang jam 4, ya jam 4. Lumayan udah selesai. Cari yang lain. Fa idza faraghta fansob. Apabila selesai, waktunya masih ada, cari yang lain. Karena ini bagian dari mujahadah, bersungguh-sungguh. Anjahada fa innama yujahidu li nafsi. Yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan akibat baik dari bersungguh-sungguhnya itu. Inilah dia 4 ayat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat bahwa nilai dasar daripada siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan, memanen hasil kebaikannya. Maka dikuatkan dengan diantaranya 4 ayat ini. Masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis baginda Nabi SAW yang menjelaskan tentang prinsip ini. Baik akan mendapatkan kebaikan, buruk akan mendapatkan ganjaran keburukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelancaran di dalam menapaki jalan-jalan kebaikan dan menutup jalan-jalan keburukan. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stawu wa'tadilu wastaqimu wa tarasu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.